Segmen 2, Tritunggal, tidak pernah diajarkan oleh para nabi Israel. Sebelum Yesus datang ke bumi, Allah telah menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui para nabi Israel selama berabad-abad. Mulai dari Musa, Samuel, Daud, Yesaya, Yeremia, dan banyak lagi, semuanya adalah penyampai wahyu dari Allah yang sejati. Jadi pertanyaannya, apakah para nabi Israel pernah mengajarkan bahwa Allah adalah Tritunggal? Jawabannya adalah tidak. Tidak satu nabi pun dalam seluruh perjanjian lama yang mengajarkan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi dalam satu hakikat. Para nabi justru sebaliknya menekankan secara konsisten bahwa Allah itu satu, bukan 3. Ulangan 6 ayat 4, Deklarasi Iman Bangsa Israel. Salah satu ayat paling terkenal yang menggambarkan monoteisme murni Israel adalah, dengarlah, hai orang Israel, Yehuwa itu Allah kita, Yehuwa itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, ayat ini dikenal sebagai Shema dan merupakan bagian paling sentral dari iman Yahudi sampai hari ini. Kata Esa di sini berasal dari kata Ibrani Echad, yang berarti satu, tunggal, tidak terbagi. Kalau Allah adalah 3 pribadi, mengapa deklarasi iman yang Allah sendiri perintahkan begitu tegas mengatakan bahwa Dia itu Esa, bukan 3 dalam 1? Tidak ada indikasi Allah 3 pribadi dalam sejarah Israel. Bangsa Israel memiliki pengalaman langsung dengan Allah selama ratusan tahun. Dia menyatakan dirinya di Gunung Sinai dengan api dan gemuruh, berbicara melalui nabi-nabi, melakukan mukjizat, dan menegur umatnya. Tapi dalam semua itu, tidak pernah ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi. Tidak Musa, tidak Daud, tidak Yesaya, tidak satu pun. Jika konsep Tritunggal itu penting dan benar, mengapa tidak pernah diajarkan kepada umat pilihan Allah selama ribuan tahun? Yesaya 45 ayat 5, tidak ada Allah selain aku. Mari kita lihat pernyataan langsung dari Allah sendiri melalui Nabi Yesaya. Akulah Yehuwa, dan tidak ada yang lain. Tidak ada kuasa. Ada Allah selain aku. Yesaya 45 ayat 5. Pernyataan ini sangat eksplisit. Allah mengatakan bahwa tidak ada yang lain, tidak ada 3, tidak ada 2, hanya aku. Ini konsisten dengan ayat-ayat lain seperti Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak ada Allah selain aku. Jika Allah adalah Tritunggal, bagaimana mungkin Dia menyatakan bahwa hanya ada satu pribadi dirinya, tanpa menyebut adanya Putra atau Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi lain? Beberapa orang mengutip Kejadian 1 ayat 26. Sebagian orang menunjuk kepada Kejadian 1 ayat 26 sebagai bukti bahwa Allah itu jamak karena dikatakan, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi penting untuk dicatat bahwa kata kita di sini tidak menjelaskan siapa saja yang diajak berbicara. Banyak sarjana Alkitab, termasuk yang bukan saksi Yehuwa, sepakat bahwa ini bisa saja merupakan bentuk plural kehormatan, atau bahwa Allah sedang berbicara kepada malaikat-malaikat surgawi yang hadir saat penciptaan. Buktinya ada di ayat berikutnya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bukan gambar mereka. Kata ganti tunggal digunakan kembali di ayat selanjutnya, menunjukkan bahwa satu pribadi yang menciptakan, bukan 3. Nabi Elia dan Allah yang Esa. Dalam 1 Raja-Raja 18, Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Elia memanggil Allah yang sejati untuk menurunkan api dari langit dan membuktikan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Apakah Elia berseru kepada Allah Tritunggal? Tidak. Dia berkata, jawablah aku, ya Yehuwa. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Yehuwa,
dan Engkau yang membuat hati mereka berbalik kembali. 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Elia berdoa hanya kepada satu pribadi, yaitu Yehua. Tidak ada penyebutan tentang Anak atau Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi terpisah dalam doa itu. Namun, doa itu dijawab dan api dari langit turun membuktikan bahwa Allah yang Esa itulah yang benar. Musa dan 10 perintah. Ketika Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel, perintah pertama berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Keluaran 20 ayat 3. Kataku di sini menunjuk pada satu pribadi. Jika Allah adalah 3 pribadi, mengapa Dia tidak berkata kami? Mengapa hukum-hukum Allah selalu menggunakan bentuk tunggal? Bahkan dalam seluruh hukum Taurat, tidak ada satupun instruksi yang mengajarkan tentang Tritunggal. Padahal Taurat adalah dasar seluruh kehidupan rohani bangsa Israel. Para nabi tidak pernah bingung tentang siapa Allah itu. Pernahkah kita berpikir, mengapa tidak ada nabi yang kebingungan menjelaskan siapa Allah? Karena ajaran yang disampaikan kepada mereka sangat jelas dan sederhana. Allah itu satu, bukan 3. Tidak pernah ada keraguan atau kebingungan di antara para nabi mengenai hakikat Allah. Bandingkan itu dengan bagaimana banyak orang sekarang bingung menjelaskan Tritunggal. Banyak yang berkata, ini misteri yang tidak bisa dijelaskan. Tapi jika Allah ingin dikenal dan disembah, mengapa Dia akan membuat dirinya tidak bisa dimengerti? Hosea 13 ayat 4. Tiada juru selamat selain Yehua. Dalam Hosea 13 ayat 4, Allah berkata, "Aku adalah Yehua, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali Aku saja, dan tidak ada juru selamat selain dari Aku." Ini pernyataan yang tegas. Allah tidak menyebut kami, melainkan Aku. Ia menyatakan bahwa tidak ada juru selamat selain Dia. Dalam terang ini, Yesus adalah alat penyelamatan yang diutus oleh Allah, bukan pribadi Allah yang terpisah atau bagian dari Tritunggal.